Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Irhas, pendengar, menemani ruang dengar Anda di Lintas Singaraja Siang tentunya. Bagi Anda mungkin ada yang baru bergabung di 97,9 atau di 101,2 MHz siang hari ini, kami ucapkan selamat siang. Tentunya beragam program acara pendengar siang hari ini masih kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini di Indonesia Bisa pendengar Pro 1, kami ajak Anda untuk nanti sharing ya, berbincang-bincang tentang pembahasan kali ini, yaitu mengapa karangan bunga. Ada apa dengan karangan bunga? Seperti itu pendengar ya. Bersama narasumber yang juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja siang hari ini, ada Beli Gede Niko Satria Jaya. Bagi Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami bisa nantikan di 0362 24644 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811399970. Mengapa karangan bunga pendengar ya? Menarik mendengar pembahasan kita siang hari ini. Dan kami sapa terlebih dahulu ada Uli Gede Niko Satria Jaya. Selamat siang, Uli Niko. Selamat siang, terima kasih. Gimana kabarnya siang hari ini? Baik. Luar biasa, sehat lu ya? Sehat. Baik, terima kasih nih sudah hadir siang hari ini bersama Pro 1. Sama-sama. Tentunya sharing nanti terkait apa nih maksudnya karangan bunga gitu ya. Ya. Dan bagi pendengar nanti kembali kami sampaikan untuk Anda bisa bergabung di 0362 24644 sebagai pengantar nih Beli Niko. Mungkin bisa disampaikan dulu mengapa nih harus karangan bunga dan juga mengajak pendengar supaya nanti juga ikut beratensi bersama kita siang hari ini. Silakan. Siap. Baik, selamat siang. Sebelumnya kan perkenalan dulu ya, biar kan ada quotes nggak kenal nggak sayang. Nah, gitu. betul. Jadi saya sendiri owner dari toko bunga Saka Floris. Toko kami berlokasi di Seririt awalnya, terus di cabang kedua ada di Pemaron dan beberapa outlet rekanan di seluruh Bali. Karena permintaan kirimannya nggak hanya di Buleleng ternyata, jadi hampir di semua kabupaten kita juga handle. Yang sekarang ini nggak langsung begini aja. Ketika kita mengawali itu kita hanya industri rumahan, jadi hanya buat sekedar iseng-iseng di rumah. Karena kepercayaan konsumen yang terus meningkat, ya Stongkare bisa di titik ini sekarang. Jadi dari sana ada alasan tertentu kenapa kita berfokus di karangan bunga. Yang pertama itu kepuasan dan kebahagiaan saya pribadi ketika melihat hasil karya. Saya menyebut karangan bunga itu hasil karya saya. Setelah saya kirim, konsumennya datang merasa puas dan bahagia, ungkapannya bisa terwakili dengan tepat. Itu yang menjadi dasar kenapa saya fokus di karangan bunga pada awalnya sampai saat ini. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Iya, baik, terima kasih Beli Niko. Dan mungkin kenapa ini harus awalnya kok memilih bunga seperti itu, atau memang dari dulu ada kegemaran tersendiri terkait warna-warni bunga, kemudian sekolahnya mungkin apa gitu. Bagaimana Beli Niko? Kalau bicara itu sebenarnya agak aneh ya. Pertama dari tampilan saya udah nggak cocok dagang bunga pertama, lebih cocok security sih kata teman-teman kan gitu. Terus background pekerjaan saya memang awalnya sama sekali tidak ada berhubungan dengan bunga. Saya mengenal bunga ketika pertama kali saya ngapelin istri saya gitu. Awalnya diajak ngambil bunga, diajak buat bunga, ada perasaan kebahagiaan tertentu nih ketika saya panen bunga, bersihin bunga, buat bunga, itu merasa sedikit lebih tenang gitu. Dari yang sebelumnya hidup saya tuh penuh masalah dan pressure. Itu awalnya. Oke, nah kemudian memutuskan untuk membuka usaha bunga itu latar belakangnya apa? Atau memang karena tadi suka bunga kemudian iseng-iseng nih buka usaha bunga atau seperti apa Niko? Pertama saya memang coba-coba. Kedua di balik coba-coba itu kan memang gimana ya? Saya merasa waktu itu di awal saya merintis usaha ini, saya merasa sepertinya saya sudah cukup paham tentang bunga nih, berani dah buka toko bunga gitu. Itu sebabnya awal buka itu di tahun berapa ya, 2008 kayaknya, itu di Seririt. Nah pertama buka itu ternyata dunia usaha itu tidak semudah dan seindah yang saya bayangkan. Nah di sana saya mulai konsumen juga sih yang mengajarkan saya, menyadarkan saya banyak hal tentang jualan bunga itu ini loh
tantangannya. Hmm. Ini challenge-nya yang harus kamu ubah. Pertama yang paling berat itu merubah budaya dan pola pikir orang-orang sekeliling itu sih Oke. ya. Jadi yang pertama awalnya saya jual bunga mawar setangkai itu zaman dulu 2.500. Orang-orang itu banyak yang protes. Daripada beli mawar satu batang, lebih baik saya beli canang sari dapat satu kresek Iya. gitu. Awalnya itu yang berat. Terus ngapain sih isi ngasih-ngasih bunga kayak gini lagi nggak penting banget, itulah kata-kata orang sekitar. Cuman ya saya yakin apa yang saya kerjakan itu ya modal keyakinan aja sebenarnya, walaupun di awal buka sebenarnya banyak ruginya, banyak kosnya, karena di bunga itu tidak ada sistem retur dari petani. Kita ambil bunga oke. dari petani, berapa yang kita ambil segitu kita bayar. Hmm. Mau layu mau rusak itu risiko kita. Oke. Berarti juga segala resiko juga sudah diambil dari pembayaran itu ya, Bro Niko Ya ya. benar, banyak rugi di awal. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin memulai usaha bunga, dipikirkan juga faktor itu. Baik. Nah, pada saat awal buka tadi disinggung 2008 ya, Bro Niko. Mm-mm. Itu pada saat itu apakah memang sudah banyak juga pelaku usaha serupa atau memang baru Bro Niko nih yang mungkin merintis untuk di daerah Seririt sendiri? Oh, di waktu itu mungkin tidak sebanyak dan semenjamur sekarang. Waktu itu mertua saya sendiri pun dagang bunga gitu, yang sudah mengawali. Cuman ya memang dia industri rumahan juga, tapi buka tokonya sudah mengawali lebih dulu dari saya, dan memang sudah memiliki banyak relasi dan pelanggan. Ada sih 1, 2, 3, sekitar 3 atau 4 kayaknya waktu itu, malah yang sudah lebih senior semua gitu. Jadi di awal-awal ya memang yang namanya orderan yang saya terima itu minim sekali. Pemahaman dan pengetahuan itu tentang usaha saya buta gitu, karena saya mengawalinya dengan modal yakin dan nekat aja gitu. Oke. Itu sebabnya. Nah, pada saat itu kan tentunya penjualan juga tidak sesuai harapan ya, Bro Niko. Mengatasi hal tersebut bagaimana? Apakah memang saya kayaknya punya nih potensi di sini, kemudian order lagi, kemudian berani lebih terbuka lagi atau bagaimana? Oh, di awal ya memang berat sekali. Syukurnya banyak teman, banyak keluarga yang bantu. Dalam artian mertua saya sendiri kan dagang bunga tuh, jadi menyikapi bunga yang tidak laku. Karena dagang bunga itu kan idealnya toko cantik ketika kita pajang bunga yang banyak. Nah, ketika bunga yang kita pajang itu tidak laku, kemungkinan layu dan rusaknya kan tinggi. Iya. Nah, menyiasati itu di awal, syukur mertua saya yang bantu, teman-teman juga bantu. Nanti ketika bunga ini 1-2 hari nggak layu, kamu tukar aja sama yang baru di sini. Jadi itu yang meminimalisir kerugian di awal. Berarti memang awal ya terbantu juga dengan mertua lah gitu ya, Bro Niko ya. Ya, benar. Baik. Kemudian tentunya ketika membuka usaha di awal kan ada survei pasar nih, Bro Niko. Pada saat itu masyarakat biasanya beli bunga itu untuk apa dan dalam jumlah berapa biasanya? Survei pasar waktu itu karena saya sangat tidak paham tentang dunia usaha. Background saya pekerja sih sebenarnya. Jadi saya modal nekat, saya buka gitu aja, dan saya tahu permintaan dan kebutuhan pasar itu setelah di bulan ke-3 atau ke-6. Dan kebanyakan saya pun juga salah ya. Dulu saya kira di Seririt belum ada toko bunga nih. Jadi saya buka di sana, tapi ternyata bukan itu kebutuhan mereka di awal. Jadi di bulan ke-3 ke-6 marketing apapun tidak saya lakukan, hanya buka, saya jaga toko gitu aja. Saya nunggu orang datang, saya percantik tampilan toko, cuman itu di awal. Dan di bulan ke-3 ke-6 itu baru tahu kebutuhan di sana ternyata banyak untuk sembahyang. Nah, jadi mereka pajang mawar, sedap malam, bunga itu di altar untuk persembahyangan gitu. Nanti memang sambil jalan sambil belajar juga karena baru awal ya, Bro Niko ya. Bener. Kemudian waktu saat itu masyarakat kan tentunya baru awam nih, ini jual bunga pakai apa gitu juga ya, salah satunya mungkin ya, Bro Niko ya. Iya. Tanggapannya bagaimana gitu? Kalau diingat-ingat lagi ya banyak sedihnya sih ya. Tapi tetap waktu itu saya berusaha meyakinkan apa yang saya jual ini sebenarnya kamu butuhkan Iya. gitu. Tentunya untuk modal juga bagaimana dulu awal modalnya itu
memang dari usaha sendiri mengumpulin dari kerja sebelumnya atau bagaimana? Ya, dari hasil kerja sebelumnya, background kerjaan saya tuh awalnya pariwisata, bengkel macam-macam lah gitu. Oke. Nah, saya punya sedikit tabungan, saya beranikan diri gabung sama uang istri nih untuk ngontrak toko. Karena di awal bunga kan kita masih subsidi silang istilahnya, pinjam-pinjam dulu. Ya. Nah, kemudian bisa akhirnya bergeser atau memang ada inovasi baru nih Bro Niko, dari jual bunga aja dulu per tangkai gitu, Mm-mm. atau kemudian bergeser ke karangan bunga yang sekarang atau bagaimana? Pertama dari mulut ke mulut, mulai dari 1-2 warga itu mulai makin banyak tahu. Hmm. Karena di zaman dulu saya sangat istilahnya nggak percaya akan kekuatan sosmed. Oke. Jadi saya nggak bersosmed waktu itu. Yang penting saya jual murah, barang saya bagus, mereka pasti datang. Itu dulu pemahaman saya tentang usaha. Jadi dari pertama itu mereka taunya dari mulut ke mulut. Kedua ya memang mulai tahu dan paham ternyata lebih cantik loh kalau sembahyang itu diisi ini gitu jadinya. Kemudian untuk ke karangan bunganya ini, sekarang ini karangan bunga yang dimaksud itu karangan yang tinggi besar yang ada Ya, tulisan yang disusun yang itu. papan, turut berduka cita, happy wedding, selamat sukses, itu biasanya kan terpajang tuh di setiap Betul. acara-acara. Jadi kenapa beralih ke papan itu panjang juga Oke. ceritanya. Karena dari awal saya memang kerjakan semuanya yang berhubungan dengan bunga, mau buket, vas bunga, semua saya kerjakan. Apalagi di awal-awal buka toko bunga dan pertama kali saya bersosmed itu lagi ngetop yang namanya flower box. Oke. Flower box yang ada balon itu saya beranikan diri buat dan ternyata rame banget. Dari sana mungkin mulai dikenal toko saya gitu. Karena zaman dulu apa aja saya terima, saya kerjakan itu. Rakus lah istilahnya. Cuman pada akhirnya entah kenapa passion saya sepertinya bukan di sana gitu. Di flower box itu. Ya di buket bunga, vas, flower box, tapi masih kita kerjakan. Cuman concern kita sekarang ini di papan bunga. Oke, di papan ini dari kapan, Bro Niko? Kalau dibilang sudah dari dari awal buka sebenarnya. Sudah Cuman, papan itu? kita kerjakan tapi belum fokus. Ah. Masih ambil dekor, masih segala macam yang berhubungan dengan bunga kita ambil waktu itu. Oke. Cuman karena kekurangan SDM, pada akhirnya kita yang kewalahan, mulai banyak komplain dari konsumen, kita mulai sering agak gimana ya, telat-telat dan ada miss ngerjain orderannya itu, karena semua yang berhubungan dengan itu saya terima, saya ambil, saya kerjakan, tujuannya kan nambah income. Iya. Tapi pada akhirnya ketika kita tidak berfokus, benar kata senior saya ya, pada akhirnya itu yang akan menjerumuskan kita sendiri. Gitu. Tapi lo kalau di dunia bunga ini apakah ada yang istilahnya tutornya, Bro Niko? Belajar dari siapa gitu ada nggak kalau pribadi? Kalau tutor zaman sekarang ini kan sudah banyak sekali di YouTube. iya. Nah kalau di zaman saya waktu itu ya memang harus nggak tahu malu, nanya dulu. Ya kebetulan hanya dengan melihat saya bisa mengerjakan waktu itu. Jadi saya cari-cari referensi sampai ke daerah lain. Oh gini loh cara buat ini, cara buat itu gitu awalnya. Tentunya untuk proses pengerjaan karangan bunga ini juga butuh waktu yang lama juga. Ya. Bagi konsumen yang ingin pesan juga jauh-jauh hari barangkali gitu ya Bro Niko ya. Untuk hal itu nanti ditahan dulu Ya, penjelasannya siap. Oke. supaya pendengar juga nanti penasaran nih penjelasan dari Bro Niko. Ya. Pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Singaraja, tetap bersama kami di Indonesia Bisa.
eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Saat sibuk dengan laptopnya, seorang anak kecil menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?" "Tidak, Dek," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya. "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri Om." Setengah kesal si pemuda berkata, "Adik nggak lihat Om sedang sibuk? Kapan-kapan kalau Om perlu, Om akan beli." Mendengar ucapan tersebut, anak kecil itu pun beralih ke orang-orang di sekitar kafe. Setelah selesai istirahat siang, saat berjalan keluar, pemuda itu berjumpa lagi dengan si penjual bunga. "Sudah selesai kerjanya, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, 1 tangkai saja." Antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. "Ini uang buat kamu. Om gak mau bunganya. Anggap ini sedekah untuk kamu ya." Anak kecil tersebut mengambil uang itu, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung. "Kenapa uang tadi malah kamu berikan kepada pengemis?" Anak kecil itu menjawab, "Maaf Om, saya sudah berjanji dengan ibu bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini. Ibu selalu berpesan walaupun tidak punya uang, kita nggak boleh menjadi pengemis." Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Tidak jarang kita menghargai pekerjaan sebatas pada uang atau upah yang diterima. Padahal, sesungguhnya sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh akan memberikan nilai, karena setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi sebuah kehormatan. Kita berbeda dalam menentukan pilihan. Janganlah ragu, datanglah ke tempat kita, memberi layanan terbaik, melangkah bersama satu hati. Mertabuana motor, wujudkan impian kita. Mertabuana motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana motor. PT Mertabuana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan, Singaraja, Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Mertabuana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda. Mertabuana motor, wujudkan impian kita. Mertabuana motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana motor. Mengenal rempah dan kuliner Nusantara bersama praktisi Usada Ayurweda dan pakar kuliner Wayan Mulyarta. Asam Jawa, buah celagi atau lunak, kita mengenalnya di Bali. Ini biasa kita pakai sebagai bumbu rujak dan merupakan salah satu bahan pembuat jamu atau loloh. Mengandung vitamin B3, geranial, pektin, citric acid, dan lain-lain. Rebus atau cukup seduh dengan air panas. Tambahkan sedikit gula, akan menjadi gula asam yang sangat berkhasiat. Khasiatnya yang sudah secara empirik kita tahu adalah
untuk mengobati encok, eksim, bisul, demam, sariawan, penghilang rasa mual, kolesterol tinggi, kencing manis, asma, dan haid tidak teratur. Ayo, cintai rempah dan kuliner Nusantara, saksi sejarah peradaban dunia. Wah, TV-nya baru nih. Ini sofanya juga baru. Mama lagi banyak uang ya? Asik nih. Iya dong, banyak uang karena pinjol. Pinjaman online. Mama tuh pinjam uangnya sama pinjol. Waduh, pinjol mama legal nggak? Mama nggak dengar beritanya ya? Kasus-kasus pinjol yang diteror dan disebar fotonya gitu. Hah? Ya ampun, Mama nggak cek. Gimana cara ngeceknya? Nih, Ma, kita cek. Kita buka laman OJK di www.ojk.go.id. Pilih menu IKNB. Nah, kemudian pilih Vintage di kanan bawah. Atau kita kirim nama pinjolnya ke WhatsApp resmi OJK di nomor 081 157 157 157. Bisa juga dengan kirim email di waspadainvestasi@ojk.go.id atau melalui kontak resmi OJK di nomor 157. Ya, pinjol mama nggak terdaftar nih. Duh, gimana nih? Kita lunasi sekarang deh ya. Tapi Mama pinjam tabungan kamu ya. Mama. Waspada penawaran pinjaman online. Pastikan legalitas penyedia pinjaman online legal agar tidak terjebak pinjol ilegal. Masih bersama Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Masih di Indonesia Bisa Mendengar di siang hari ini, yaitu membahas terkait pembahasan kali ini, yaitu mengapa karangan bunga. Bersama narasumber ada Brigade Niko Satria Jaya. Bagi pendengar yang mungkin dari tadi sudah menyimak kemudian menyimpulkan ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya perlu nih ditanyakan siang hari ini bersama Bli Niko, Anda bisa bergabung bersama kami di 0362 24644 atau di WhatsApp ya di 0811 399 9790 membahas terkait karangan bunga seperti itu. Bli Niko masih bersama Persatu ya? Ya. Siap. Oke. Nah, pada awal proses membuka usaha dulu nih Bli. Kan tentunya belum banyak nih yang tahu. Kemudian mungkin hanya tetangga sekitar kiri kanan depan belakang aja gitu kan sih. Betul. Kemudian proses promosinya bagaimana? Proses promosi itu sangat anti dulu saya lakukan ya. Dulu salahnya, tapi syukur saya mulai merubah mindset, mulai main sosmed waktu itu, mulai banyak yang tahu, ya mulai ngerasain sendiri dah, oh ini manfaat sosmed. Dari sana saya belajar untuk lebih berinovasi lagi. Jadi mulai tahu ternyata tren sekarang ini kebutuhan konsumen tuh ini. Dan saya ikuti terus nih tren dan permintaan yang dibutuhkan. Bukan pakai idealisme saya sendiri lagi. Tentunya Gitu. juga ngelihat apa nih yang sedang ngetren sekarang, yang sedang berkembang, minta masyarakat nih kayak apa gitu ya. Ya. Itu terus di waktu itu saya buat versi murahnya. Oke. Jadi harga standarnya begini, produknya ini, harga pasaran begini gitu, saya buat yang versi murahnya. Tapi tetap ya
mirip lah sama tren tersebut. Oke. Mungkin itu juga awal mula kebangkitannya. Istilahnya versi lightnya ya Beli Ya ya. betul. Oke, mungkin apa yang ditawarkan pada saat itu, yang dipromosikan bagian apanya nih? Buka apa namanya istilahnya buat ini kemudian harga sekian, bisa pilih model segala macam atau bagaimana dulu? Nah kalau produk-produk kayak buket, flower box itu kita mainnya di jumlah bunga dan harganya. Oke. Cuman karena saya mulai berfokus di karangan bunga, jadi bukan harga yang saya yang saya Tekankan. obral, bukan oke. ngobrol harga gitu. Tapi dari pelayanan, jadinya cepet, pesannya bisa dadakan, kirimnya bisa kemana aja gitu. Jadi nggak perlu hitungan H-1, H-2. Bila perlu belum acara sudah saya kirim Oke. gitu janjinya. Itu yang dulu yang ditonjolkan ya. Bener. Oke. Cukup menguntungkankah dulu waktu dengan menggunakan proses itu? Trik itu? Kalau menguntungkan sih enggak ya, kita burn out juga di dapurnya nih. Di tenaga kerja kita tensionnya tinggi karena yang pesan dadakan, tapi visi kita mengerjakan dengan sangat cepat itu kan butuh effort yang luar biasa. Iya. Ngebul juga ya beli. Ya, tapi dari sisi konsumen sangat-sangat puas. Gitu. Oke, itu salah satu nilai plusnya juga. Untuk proses pembuatan, anggap ada yang pesen ya beli ke satu karangan bunga. Ayo, sebentar, sebelum itu ukurannya biasanya berapa? Kalau ukuran macam-macam mulai dari 75 cm kali 100 ada, yang sampai yang 4 meter kali 2 meter pun ada gitu. Udah kayak baliho Iya, kita ngirim betul. papannya. Itu tentunya Gitu. juga proses angkutnya lumayan susah ya Niko ya. Ya, benar. Nah, untuk proses pembuatan itu berapa lama? Dari yang kecil kemudian makin besar gitu. Yang membedakan lama enggaknya itu tergantung dari isian bunganya. Semakin banyak isian bunganya, semakin gini biasanya seharian pun bisa kita kerjakan yang full bunga. Tapi kalau yang kecil-kecil standar itu paling sejam lah jadi dah. Sejam jadi ya? Kalau maaf ya, kalau konsumen nggak ribet di proses konfirmasi desainnya. Oke. Karena walaupun kita punya mesin sendiri, sebelum konsumen bilang oke, kita nggak berani cetak. Jadi misalnya nih ada konsumen pesan, kita desain dulu, kita kasih lihat preview desainnya. Kalau sudah fix dan tidak ada revisi, baru kita lanjut cetak. Itu Oke. masalahnya. Berarti juga bagi para yang ingin pesan, bisa istilahnya memberikan apa namanya DP dulu. Ya DP. Tapi kalau sudah langganan kita nggak perlu DP. Yang penting sudah fix ucapan alamat kirimnya sudah kita kerjakan. Oke. Tentunya kalau ada yang pesan dadakan dengan istilahnya 5 jam itu keburu ya Niko ya? Tergantung lokasi kirim juga sekarang. Gitu. Kalau dalam kota jangankan 5 jam, sejam kita selesai. Oke. Itu pun kalau nggak ngantri tapi ya. Karena sekarang sudah pakai mesin ya produksinya. Ya benar, kita sudah punya mesin printing sendiri yang bukan karena apa-apa sih sebenarnya. Saya nyesal juga beli mesin itu karena kos perawatannya sangat tinggi. Tapi dari sisi kinerja kita bisa cetak semaunya kapan aja. Itu yang bikin saya merasa puas. Itu nilai plusnya dari mesin ya Iya, beli Niko ya. benar. Nah kalau saya membayangkan karangan bunga nih. Kalau di bayangan saya tuh karangan yang besar, kemudian menggunakan styrofoam, bunganya kayak ditempel-tempel, diukir dibentuk tulisan benar, tertentu gitu. Benar. Seperti itu atau bagaimana loh Niko? Di zaman dulu ketika belum ada pergub yang melarang bahwa tidak boleh menggunakan styrofoam, itu dah karangan bunga yang sesungguhnya. Iya. Itu sebabnya zaman dulu pesan karangan bunga harus jauh-jauh hari atau minimal H-1 karena proses pengerjaan satu papan seperti itu kita potong manual, kita tulis hurufnya manual, kita tempel manual. Itu sebabnya butuh proses pengerjaan yang lebih lama dari sekarang ini. Oke, berarti dulu juga pernah di titik itu proses Ya. pengerjaan lama. Kemudian apalagi ya butuh tenaga kerja juga beli Niko. Iya benar. Itu sebabnya juga di zaman dulu nggak banyak yang berani buka karangan bunga karena kan butuh keahlian, terus butuh jiwa seni itu untuk ngecat bentuk dan lain-lain. Beda dengan sekarang ini yang tinggal didesain, dicetak, ditambahin bunga gitu. Beda tren sekarang. Oke, tapi memang untuk dari apa yang membedakan mungkin kalau menurut Bliko sebagai pelaku usaha sendiri yang membedakan dari yang styrofoam kemudian dikasih bunga dengan yang sekarang dicetak ini? Kalau saya lebih
bangga mengerjakan yang full styrofoam. Kenapa? Karena itu sudah seperti pelukis rasanya. Oke. Bener. Jadi ketika, wih bagus sekali ya, ternyata warnanya begini, tulisannya rapi. Itu prestise seorang pedagang karangan bunga di zaman dahulu. Tapi kalau sekarang mau desain apapun itu kan sudah kita desain pakai komputer. Iya. Itu jadi pride-nya kurang. Jadi Kalau akhir-akhir ini masih ada yang pesan dengan proses yang dulu. yang manual ya, Iya. yang full styrofoam itu masih ada beberapa konsumen yang memang fanatik pesen itu. Bukan karena dia suka sih sebenarnya kebanyakan, tapi karena dia merasa pembelinya pun masih stuck di zaman dahulu jadinya ya. Dia merasa papan bunga sekarang ini tukang bunganya nggak capek kerja, tinggal print, tinggal isi bunga kirim gitu. Tapi kalau dia pesan yang full styrofoam, dia merasa ini ada effortnya loh kerja ini, jadi worth it lah saya bayar sekian gitu. Oke, berarti untuk saat ini juga tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat yang ingin pesan menggunakan styrofoam juga masih bisa berarti ya. Bisa banget dan saya sangat senang mengerjakannya, cuman ya jangan dadakan. Oke. Minimal berapa nih Bendeka? Idealnya H-1 lah. H-1 ya. Itu paling singkat lah ya. Paling singkat. cepat. Hari H bisa kita kerjakan, tapi kalau tidak ada pesanan yang lain. Oke, berarti dalam 1 hari itu bisa selesai lah istilahnya itu ya. Bisa. Itu tenaga kerja sendiri atau ada yang bantu juga? Kalau yang manual belum ada yang bisa ngecat dan motongnya, jadi bantu-bantu tempel, finishing itu tenaga kerja. Oke. Tapi sisanya masih saya sendiri. Walaupun sebenarnya ada mesin potong gabus itu. Oh gitu. Tapi ada juga di rumah nih mesin potong gitu atau memang pakai manual juga? Pakai manual. Oke. Pendengar, bagi Anda yang mungkin tertarik ya dengan bunga-bungaan siang hari ini, Anda bisa bergabung bersama Persatu RRI Singaraja di Indonesia Bisa, tentunya terkait pembahasan mengapa karangan bunga yang tadi juga sudah dibahas, sudah di-spill satu persatu nih oleh Bendeko siang hari ini. Dan bisa bergabung di 0362244644 atau di WhatsApp Persatu di 081139999790. Nah, untuk saat ini model-model karangan bunga yang memang lebih banyak dipesan oleh konsumen, modelnya model apa Bendeko? Kalau masalah model, konsumen sekarang itu sudah sangat kaya akan pengetahuan dan wawasan di zaman yang serba digital ini. Jadi kebanyakan bisa nggak buat seperti ini gitu bahasa sekarang. Langsung gitu ya. Berapa harganya, budget saya segini, jadi kita tinggal nge-matchin itu aja. Tapi untuk pilihan standar kita sudah punya berbagai macam jenis model, ukuran dan pilihan sebenarnya. Mulai dari harga 150.000 malahan kita sediakan hingga unlimited. Oke, baiklah. Jika penasaran Anda bisa pesan dengar ya. Tentunya ada list sendiri ya, tersendiri ada. Bagi yang mau pesen tapi bingung nih konsumen. Ada websitenya juga. Tanya-tanya dulu gitu bisa ya Bendeko ya. Bisa. Oke, baik. Penasaran bagi Anda mungkin penasaran bisa dikunjungi apa nih webnya nih? sakaflorist.com. Oke, bisa di sana di Instagram itu ya. Website. Website. Kalau Instagram ada juga. Ada juga. Boleh? Saka_florist. TikToknya pun ada gitu. Cuman ya dibantu tim juga yang ngerjain itu. Iya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin bunga kan tentunya tidak terlepas dari bahan baku nih Bendeko. Bahan utamanya selain apa tadi yang pertama ada bunga lah paling utama itu. Ya, bunga yang utama, terus ada media yang untuk nancepin bunga itu foamnya namanya, itu, wet foamnya. Iya. Ada kayunya, ada bannernya, terus yang paling benar-benar perlu effort itu ya memang di SDM-nya. Iya betul, SDM. Nah, kali ini kita bahas bunga dulu nih. Kalau bunga ini dapatnya dari mana, Bendeko? Kalau dulu saya masih minjem-minjem, tapi ya dari waktu ke waktu kita mulai sekarang ini sudah punya kebun sendiri lah. Walaupun masih sedikit-sedikit, tapi dari sana kita hanya untuk memastikan bahwa kita tidak kekurangan bahan baku utama itu aja. Plus ada nilai kepuasan emosional tersendiri bagi saya ketika yang saya pekerjakan di kebun itu adalah orang-orang putus sekolah, orang-orang yang tidak bersekolah malahan, tapi dia benar-benar paham dan memang budayanya sudah dari kecil dia itu ikut ke kebun dengan ayahnya. Petani bunga itu. Cuman ya kalau dilihat dari pendidikannya ya memang rata-rata
tidak bersekolah atau putus sekolah. Atau mungkin salah satu tujuannya itu untuk menanam bunga kemudian mempekerjakan orang juga, Briniko. Di awal saya tidak berpikir mempekerjakan orang-orang, tapi hanya ingin memastikan dengan saya punya kebun sendiri, hanya saya yang punya bahan yang mencukupi gitu. Cuman ketika saya main ke kebun, saya sering berinteraksi mereka. Di sana saya istilahnya mau nangis tapi malu sama tato gitu. Sangat ternyata orang-orang ini loh yang saya pekerjakan, walaupun sebenarnya dalam hati kecil saya tuh saya ngeluh, lumayan ya punya kebun sendiri, biaya pupuk, biaya bibit, biaya pengolahan tanah dan lain-lain itu kosnya tinggi. Oke. Nah, sebelum punya kebun ya, Briniko, kan dulu susah nggak nyari bunga? Bunga apa dulu yang paling banyak diminati masyarakat untuk dibuat buket? Apa namanya? Karangan ini? Kalau bunga rata-rata di mana-mana sama, mawar, buket, kerisan, piko itu bunga standar kita gitu. Cuman karena dulu istilahnya suppliernya terbatas, jadi ya ketika kita tidak punya, kita terbatas nih bahan bakunya, kita pun kerjanya terbatas gitu. Jadi istilahnya sudah keduluan keduluan diambil. Jadi kita yang nggak punya bahan itu awalnya. Akhirnya sampai bisa punya kebun. Jadi awalnya memang sudah punya lahan kosong atau memang sengaja beli kemudian ditanami? Oh enggak semua lahan kita beli. Di awal kita masih istilahnya bagi hasil, sewa lahan kontrak gitu modelnya. Enggak semua sih yang kita beli gitu. Oke, berarti memang perlahan-lahan sekarang udah milik semua nih. Oh belum. Wah, kalau itu bahaya itu. Kalau boleh tahu di mana nih kebunnya, apa istilahnya? Tanamnya. Di luar kota, dan sementara memang masih Malang menjadi pilihan saya. Kenapa? Karena culture di sana, budaya petani di sana memang paham betul tentang bagaimana menanam bunga. Tapi kalau mohon maaf di sini bukannya nggak ada lahan, karena itu kan perlu dataran tinggi, daerah dingin. Di sini banyak daerah dingin, cuman pemahaman petani, idealisme mereka tuh saya maunya nanam sayur gitu, karena nanam bunga itu ada namanya proses penyinaran di 3 bulan pertama, ada namanya cabut tanaman ketika dia sudah tua itu mulai istilahnya nggak rajin berbunga Tidak lagi, ya kita lagi. harus ganti pohon baru. Itu yang ribet mungkin di petani di sini. Salah satu keunggulan juga tempat dingin. Gitu ya. Tadi kalau tempat dingin kayaknya di sini bisa nanam deh, karena dingin, ada AC ini sekarang. Fotosintesisnya yang kurang. Oke, berarti memang kalau di Malang ini dari tahun berapa buka lahannya di sana? Awalnya itu ya memang iseng-iseng juga, terus ada kebetulan teman saya di sana banyak gitu, jadi di sini aja beli, kita bagi hasil begini. Itu mengawalinya kurang lebih di tahun 2018 kayaknya ya, 18 apa 19 baru kok. Kurang lebih 5 tahun lalu ya. Oke. Berarti untuk semua bunga yang dibuat di sini di karangan itu semua ngambil dari sana atau memang ada beberapa yang dari sini juga? Masih nggak semua dari Malang, tapi kebanyakan dari sini, misalnya seperti daun-daun gitu. Nah makanya dari petani daun itu mungkin pernah dengar nggak, saya pinjam uang dulu sekian, nanti tak kembaliin pakai daun itu. Petani daun saya tuh. Oh gitu begitu. Ya Pak, saya mau beli popok anak, saya mau beli susu anak, saya minta dulu uangnya sekian, nanti tak kembaliin pakai daun. Nah itu petani saya tuh. Maaf kalau yang denger ya. Itu daunnya daun apa yang dipakai di karangan itu? Ada daun sarigading, daun jempiring, daun pilo itu. Mereka kalau daun-daun saya masih aman di sini. Tapi memang umumnya menggunakan daun-daun itu ya. Iya. Oke. Berarti untuk banyak di sini daun itu. Kalau daun banyak, cuman gimana ya, jenis-jenis tertentu itu kan juga tergantung fokus perawatannya. Ada yang difokuskan untuk menghasilkan bunga, ada yang memang difokuskan untuk berdaun yang lebat gitu. Itu salah satu gininya juga bisa kemungkinan layu juga kalau daun ini. Oh ya, daun semuanya kok ada kemungkinan layu yang tinggi. Tapi memang karena tadi sudah disampaikan bahwa layu memang sudah sehari-hari ada yang layu pasti ya, gitu ya. Benar, layu, patah, rusak, keinjak itu kan udah sering dah. Mengatasi hal itu dikemanakan itu bunganya itu atau daun-daunnya ini? Dulu sudah berbagai cara saya upayakan. Saya briefing
tenaga kerja, saya wanti-wanti bunga tolong ditaruh tempat yang bagus begini. Tapi at the end ketika kita benar-benar under pressure dan pesanan sangat banyak, tetap aja seperti itu, bunga berserakan, kena injak. Tapi akhirnya ada satu solusi yang sangat ampuh bagi kami, yaitu mengikhlaskan itu. Oke. Iya, ampuh banget. Salah satu, wah iya betul, diikhlaskan. Ya, paling ampuh. Iya. Sudahlah gitu jadi. Bisa aja nih pendidikan. Oke, pendengar masih menarik ya pembahasan siang hari ini di Indonesia Bisa, masih bersama Bli Gede Niko Satria Jaya dalam Mengapa Karangan Bunga. Bagi yang pecinta bunga tentunya masih stay mendengarkan ya pendengar setia Pro 1 RRI Singaraja. Bagi yang penasaran juga bagaimana sih, Anda juga bisa melihat kami mendengar siang hari ini di YouTube RRI Singaraja Official, tentunya di live seperti itu. Bli Niko, kita nanti lanjut lagi, tetap bersama kami mendengar di Indonesia Bisa RRI Singaraja. Mengenal rempah dan kuliner Nusantara bersama praktisi Usada Ayurweda dan pakar kuliner Wayan Mulyarta. Kunyit atau kunir digunakan sebagai penyedap dan pewarna kuning dalam makanan. Banyak digunakan sebagai penguat rasa pada industri makanan karena kandungan kurkumin di dalamnya. Kunyit sangat baik untuk menjaga stamina sebagai hepaprotektor, peluruh kencing, antioksidan, anti radang, serta imun modulator. Secara empiris, kunyit digunakan untuk menurunkan tekanan darah, obat malaria, obat cacing, obat memar, obat rematik, termasuk meredakan batuk dan anti kejang. Ayo, cintai rempah dan kuliner Nusantara, saksi sejarah peradaban dunia. Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak? Gak bisa. Aku bisanya lagu Korea. Oh no. Saya bisa kak. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Wah, hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana? Diajarin sama mama kak. Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. Memantau informasi terbaru tentang banjir adalah suatu hal yang harus dilakukan pada saat musim hujan datang. Jika sedang bepergian, berita tentang di mana titik banjir berada bisa membantu Anda untuk menavigasi rute yang akan diambil. Letakkan barang berharga pada tempat yang lebih tinggi. Jika sudah ada pertanda kalau akan terkena banjir, bergegaslah ke tempat yang lebih tinggi atau bisa segera mengungsi ke daerah yang lebih aman. Waspada terhadap saluran air. Tetap waspada saat berjalan di tengah banjir ataupun pada saat mengendarai kendaraan seperti mobil, motor, dan juga sepeda. Hindari berjalan di arus banjir yang deras. Cabut peralatan yang tersambung dengan listrik. Jangan mengemudikan mobil pada wilayah banjir. Siapkan perlengkapan darurat seperti P3K, sabun, radio, senter, dan lainnya, karena barang-barang tersebut akan sangat berguna pada saat darurat.
Antisipasi banjir sekarang juga. Masih di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Masih di Indonesia Bisa mendengar terkait pembahasan siang hari ini, mengapa karangan bunga bersama Beli Gede Niko Satria Jaya. Tentunya masih bersama Pro 1 siang hari ini. Kalau kita bahas terkait topik kita siang hari ini nih Beli Niko, mengapa karangan bunga? Tanda tanya besar sekali. Iya. Kayaknya ada sisi lain. Ini kenapa sih harus karangan bunga gitu? Apa sih sebenarnya Beli Niko? Ya kalau bicara alasan utamanya kenapa karangan bunga, ya itu sangat dalam dan emosional sebenarnya bagi saya pribadi ya. Asik ya. Kenapa? Karena di awal mengawali bisnis ini saya semua kerjakan sendiri, mulai dari kirim dan lain-lainnya. Nah, ketika di proses kirim itu sebagian besar pemahaman masyarakat kita di sini pada zaman itu masih sangat istilahnya belum paham tentang karangan bunga gitu loh. Malah banyak sekali, hampir di setiap lokasi saya ngirim banyak cibiran, banyak statement yang memang memicu sedikit emosional gitu loh. Wih, sudah segininya saya kerja, ngirimnya susah. Sampai di sana yang saya harapkan sebenarnya, wih bagus ya karangan bunganya, tapi malah sebaliknya gitu loh. Aduh, hane kene kirim itu pertama statementnya. Kedua, isinya amplop kan titipinnya nih aqua, kain atau apalah, kopi, susu, kopi gula gitu kan biasanya budaya orang di sini. Itu awal mulanya kenapa saya buktikan karangan bunga ini suatu saat akan menjadi pilihan yang tepat di setiap acara-acara. Itu sih visi saya waktu itu gitu. Jadi merubah itu tidak mudah kok. Memang benar-benar perlu effort yang luar biasa. Memang benar-benar saya harus jelaskan gitu. Pak, kalau Bapak dikasih amplop mungkin bermanfaat Pak, tapi kalau orang sekaya ini dikasih amplop 300.000 apa artinya Pak? Iya. Pernah salah satu konsumen, bukan konsumen sih, warga di sana yang saya gituin karena nggak tahan nih. Gitu. Sudah unek-unek lama mungkin ya. Kebetulan muncratnya di sana gitu. Resiko dia ya. Akhirnya berarti kemudian nah sekarang ini kan akhirnya mereka sadar sendiri, syukurnya ya. Karena di acara-acara besar, walaupun sekaya apapun, karangan bunga itu complicated sih menurut saya pribadi gitu. Karena tidak hanya orang kaya aja yang, maaf nih kalau ada kerabatnya yang meninggal atau menikah itu banyak dapat karangan bunga. Kaya belum tentu relasinya banyak. Miskin belum tentu juga temannya sedikit. Jadi unik ketika di sebuah acara ada begitu banyak karangan bunga, itu malah menjadi pertanyaan sekarang bagi orang-orang nih. Wih kok banyak sekali ada karangan bunga nih, jemat mebraya atau memang karena mendap-mendap sugih gitu jadinya pertanyaan orang-orang gitu. Iya. Jadi memang itu ya yang ingin disampaikan dari pembahasan kali ini ya. Kenapa sih harus karangan bunga seperti itu? Pribadi aja coba saya pribadi nih, ketika saya ingin menghadiri undangan nikah nih teman saya, tapi saya tahu keadaan ekonominya sangat baik, sangat kaya, dia sangat ngetop lah, sangat terkenal gitu. Masa juari ngasih amplop yang isinya 200 atau 300.000 gitu kan nggak gini. Terus mending saya kirim papan bunga. Saya pribadi maaf walaupun saya dagang karangan bunga, tapi ini bukan promosi ya. Saya pribadi sering mengalami itu. Jadi lebih baik saya kirim papan bunga, walaupun tidak seberapa, tapi banyak. Di sisi lain juga itu media promosi yang tepat gitu loh. Jadi akan hampir semua undangan akan melihat usaha kita karena kan di sana ada nama pengirimnya.
Terus yang bersangkutan juga, wih sampai ngirim karangan bunga nih, makasih gitu. Jadi bukan nominal lagi yang terukur ketika kita mengirimkan karangan bunga. Itu salah satu media promosi yang baik ya, Ya, Benigo ya. terus perwakilan dari ungkapan tertepat itu ya memang karangan bunga, karena Iya, di iya, setiap papan itu kan ada ucapan yang kita tulis sendiri untuk kita kirimkan ke penerima. Oke, luar biasa. Benigo, karena waktu kita juga semakin merapat nih ke pukul 11.55 Iya. waktu Indonesia Tengah siang hari ini. Cepet ya. Iya betul, seru sekali soalnya pembahasan kita. Apa mungkin yang ingin kembali disampaikan kepada pendengar ataupun konsumen di luar sana terkait kenapa sih karangan bunga gitu? Atau ada intisari yang ingin diperas lagi dari pembahasan kali ini, silakan. Closing statementnya, yang baik bagi kalian kan belum tentu baik juga bagi saya gitu. Jadi ada baiknya tidak saling menyalahkan, tapi ditambah dulu wawasannya gitu, ditambah dulu pengetahuannya, karena tidak, menurut kata senior saya nih yang sangat menginspirasi saya, dalam dunia ini tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, tapi tergantung dari sisi mana kita menyikapi dan melihatnya. Jadi intinya kenapa karangan bunga itu adalah pilihan yang sangat tepat, yang tidak bisa terukur dengan nominal, tapi mampu menyampaikan ungkapan terdalam kita dalam setiap momen itu. Baik, waduh luar biasa. Kuat hari ini nanti ya di Pampang. Oke. Terima kasih Benigo. Dan demikian mendengar dialog Indonesia Bisa di kesempatan siang hari ini. Mengapa karangan bunga? Dan bagi Anda semoga dialog pagi siang hari ini bisa memberikan informasi dan juga pemahaman untuk Anda terkait bunga dan sejenisnya. Benigo, terima kasih banyak sudah bergabung. Usahanya sukses. Semakin banyak lagi nanti yang pesan-pesan ya. Oke, terima kasih Benigo, selamat siang. Terima kasih, siang. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.